Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grahito Haji Cahyo. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Tujuan saya membuat video ini sebagai syarat kelulusan mata kuliah PKM yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD, MHCT. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi pada mata pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Mohon ketua kelas diharap memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bapak absen ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Berangkat semua, Masuk Pak. semua. Berdiplus buat kita semua. Berarti tandanya kita sehat walafiat. Sebelum kita mulai, biar lebih semangat dan fokus, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setuju? Ayo semuanya berdiri. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Kita langsung saja ya mempersiapkan alat-alat tulisnya sama LKS-nya. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah, Bapak akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang desentralisasi atau otonomi daerah menurut konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemarin Bapak sudah membahas tentang desentralisasi. Nah itu anak-anak masih ada yang ingat nggak apa itu desentralisasi? Ingat, Pak. Coba yang tahu tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, kamu Dwi. Suatu hal yang terlepas dari pusat. Ya, bagus. Berikan aplaus untuk Dwi. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang yang otonomi daerahnya ya. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, peserta didik itu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian apa itu otonomi daerah. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari otonomi daerah tersebut. Nah, yang ketiga, menguraikan prinsip-prinsip yang ada dalam otonomi daerah. Lalu yang keempat, menjelaskan peran dari masyarakat dalam otonomi daerah. Sekarang kita akan membahas tentang otonomi daerah. Kalian ada yang pernah dengar nggak istilah dari otonomi daerah? Ada yang tahu apa itu otonomi daerah? Yang tahu? Tidak tahu, Pak. Ya, Bapak jelaskan ya. Istilah otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos, yang berarti sendiri, dan nomos, yang berarti aturan. Nah, dengan begitu, otonomi daerah dapat diartikan mengatur sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Jadi paham sampai sini? Paham, Pak. Nah,
Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi paham nggak sampai di sini? Jadi intinya itu daerah diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mengatur daerahnya masing-masing untuk menjalankan sesuatu kayak potensinya dari daerah tersebut agar menjadi lebih baik. Intinya begitu. Paham kan? Bagus. Lalu ada pula nih pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil ada dua tokoh nih. Yang pertama Syarif Saleh, yang otonomi daerah ialah mengatur dan memerintah daerah sendiri, yang mana hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang kedua ada dari Ateng Syarifuddin. Dia mengatakan otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, namun bukanlah kemerdekaan, tetapi kebebasan yang terbatas terwujud pada pemberian kesepakatan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah definisi otonomi daerah menurut para ahli. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pengertian otonomi daerah itu? Jika sudah jelas, Bapak lanjut ya. Di sini Bapak akan membahas tentang tujuan otonomi daerah. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu tujuan? Tujuan itu apa sih? Bapak jelaskan ya. Tujuan itu sesuatu yang ingin dicapai. Sebagai contoh, di kehidupan sehari-hari, saya nih mau belajar, ingin belajar. Belajar itu tujuan untuk apa? Bisa menambah wawasan, menjadi pintar, ya kan? Lalu bisa juga kalau kita menabung. Untuk apa kita menabung? Bisa untuk beli buku atau sesuatu yang ingin kita beli. Sama saja dengan tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang pertama dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Itu artinya dengan adanya otonomi daerah, pelayanan masyarakat, pelayanan umum itu menjadi lebih maju dan masyarakat menjadi sejahtera. Oke. Nah, yang kedua, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya saing daerah. Nah, jadi dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah dapat bersaing untuk menunjukkan potensi-potensi dari daerahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi daerah itu akan semakin maju dengan adanya otonomi daerah. Yang keempat, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPR. Nah, jadi masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam otonomi daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Nah, nanti juga kita akan membahasnya di
materi berikutnya. Nah, kalau DPR itu juga menambah kreativitas dari DPR tersebut. Kemudian dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apakah sudah jelas? Itu tadi tujuan-tujuan dari otonomi daerah. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Baik, sekarang kita lanjut ya. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Di sini ada 3 prinsip otonomi daerah. Nah, yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Apa artinya? Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Artinya apa? Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintah yang didasarkan atau atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintah harus pula disesuaikan dengan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini yaitu mampu memberdayakan masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat yang luas. Lalu sampai sini ada yang kurang paham tentang prinsip-prinsip dari otonomi daerah? Sudah jelas semua? Ya, intinya prinsip ini kan membahas tentang Indonesia yang beragam suku, ras, dan kultur. Jadi itu harus ada otonomi daerah ya, agar bisa maju daerah-daerah dari Indonesia ini. Lalu kita akan membahas tentang asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini ada 3. Asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya ada 3 ya. Yaitu yang pertama, asas desentralisasi. Apa itu asas desentralisasi? Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu yang kedua ada asas dekonsentrasi, yaitu asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai presentasinya di tingkat daerah. Lalu yang ketiga nih ya, asas tugas pembantuan. Apa itu? Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah
kepada kepala daerah dalam rangka pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Itu tadi asas-asas otonomi daerah. Sampai di sini sudah jelas anak-anak? Baik. Dilanjut di sini ada dasar-dasar hukum dari otonomi daerah. Bisa dilihat. Ini ada pasal 18 ayat 1 sampai 7 dan sebagainya ya. Bisa kalian catat. Ya. Baik. Kalau sudah bisa dilanjut ya. Peranan masyarakat dalam otonomi daerah. Ya, di sini masyarakat dapat berperan dalam otonomi daerah. Nah, yang pertama nih, mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah. Contohnya gimana tuh? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita bisa yang dilarang rokok, dilarang minum minuman keras dan sebagainya ya. Di sekolah pun kan sama kan, tidak boleh merokok dan lain-lain. Lalu yang kedua ada melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban di masyarakat, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya dalam berkendara, di peraturan kan harus memakai helm, mempunyai SIM, memiliki STNK. Itu sudah jelas. Nah, yang ketiga, merawat keindahan lingkungan. Itu contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kita bisa melakukan penghijauan dan sebagainya ya. Masih banyak lagi. Lalu yang keempat, taat membayar pajak. Jika orang tua kalian nih kan sudah mempunyai tanah, punya motor, mobil, itu kan otomatis harus membayar pajak untuk pemerintah daerah ya, tertib pajak. Kalian pun nanti kalau sudah besar, kalau udah punya tanah, punya rumah, punya apapun yang harusnya bayar pajak, ya kalian harus membayarnya seperti pembayar. Lalu yang kelima nih, memberi masukan kepada legislatif dalam membangun daerah. Kita sebagai masyarakat, kalau kita mempunyai unek-unek atau mempunyai solusi untuk daerah agar maju, kita bisa menyalurkan aspirasi kita melalui legislatif. Kalau kita daerah kan di DPRD. Itu ya. Apakah sudah jelas kalian? Anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak di sini akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian bisa membentuk satu kelompok berisi 4 anak ya. Nah, itu bisa dipilih secara bebas ya, sesuai apa yang kalian inginkan aja. Tugas kalian dikumpulkan minggu depan ya. Nah, kalau sudah membuat kelompok, Bapak akan dengan cara melihat video berikut ini ya, yang nanti Bapak akan setel di sini. Nanti kalau sudah Bapak setel, kalian setelah Bapak setel videonya, nanti kalian cari ya inti atau makna dari apa yang ada di dalam video tersebut. Nanti format pengumpulannya dikumpulkan melalui kertas folio, ya, ditulis dengan kertas folio, lalu dikumpulkan minggu depan. Nanti kalau videonya kurang jelas, nanti pas Bapak setel, nanti boleh ada di laptop salinan soft copy-nya ya. Nanti bisa diminta ke Bapak ya.
Halo, nama saya Otoda. Saya seorang bupati. Aduh, panas ya. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah saya mengunjungi sebuah desa. Jadi, ada sebuah desa. Sebenarnya desa itu sangatlah indah. Sumber dayanya pun melimpah. Tetapi sayangnya desa itu terpencil. Tidak ada yang tahu bahwa desa itu ada. Suatu hari, saya bertemu dengan salah satu penduduk di desa itu. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Wah, desa yang indah. Iya, Pak. Bagaimana sumber daya alamnya? Melimpah, Pak. Ada padi, sayur-sayuran, buah-buahan. Ternaknya juga sehat-sehat. Biasa, hasilnya dijual kemana saja? Oh, nggak kemana-mana, Pak. Cuma dipanen sendiri, kalau tidak buat barter ke sesama tetangga. Oh alah. Aduh, saya bingung. Ternyata masih ada desa tertinggal di daerah saya. Apa yang bisa saya lakukan ya? Aha, saya punya ide. Teman-teman, bantu saya untuk meningkatkan mutu desa yang tertinggal ya. Siap, Pak. Saya meminta bantuan kontraktor untuk membangun prasarana dan jalan di desa ini. Iya, terus. Kita ke sana ya. Selain itu, saya juga meminta bantuan botanis untuk memperkenalkan teknologi baru dalam bidang pertanian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini saya membuat sebuah traktor untuk mempermudah produksi pangan di pertanian. Traktor. Untuk meningkatkan pendidikan, saya juga meminta bantuan seorang guru mengajarkan pengetahuan yang lebih kepada para masyarakat desa. Ayo anak-anak, ini bacanya. Ili Budi. Ibu Budi. Beberapa tahun kemudian, Desa kami sudah makmur sekarang. Kami sudah bisa menjual hasil panen dan yang lain-lainnya ke tempat lain. Semua ini berkat Pak Otoda. Otonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat. Uyeay! Untuk tugas yang Bapak berikan, apakah ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Ya, kalau sudah cukup, Bapak akan menyimpulkan ya materi yang Bapak jelaskan tadi. Kesimpulannya yaitu dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting ya dalam rangka mengembangkan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah. Melalui kebijakan sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan secara maksimal dan dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak-hak dari setiap daerah. Itu adalah kesimpulannya ya. Karena waktunya sudah habis dan materi juga sudah habis juga kebetulan ya. Jadi Bapak akhiri ya, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jika Bapak ada kurang-kurang salah, mohon maaf ya. Kalian jangan lupa belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa juga ya tugas yang Bapak berikan dikumpulkan minggu depan. Baik,
Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.